Shalom saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, saya ingin sedikit menyampaikan tentang Deborah, saudara. Jadi di dalam zaman hakim-hakim di bangsa Israel itu ada satu masa yang namanya masa hakim-hakim sebelum masa raja-raja. Ada dari generasi ke generasi selalu ada hakim yang diangkat Tuhan. Nah, salah satu hakim yang dikisahkan adalah seorang wanita. Namanya Deborah. Deborah ini seorang ibu ya, dia istri dari Lapidot. Kita lihat saja saudaraku ya. Ayat yang keempat dari Hakim-Hakim 4. Hakim-Hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabiyah. Jadi Deborah ini punya kemampuan profetik, karunia profetik. Istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, namanya pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Jadi kalau ada masalah di antara sesama umat Israel dan menyelesaikannya itu tidak bisa secara kekeluargaan, mereka menghadap kepada Deborah untuk berhakim. Yang salah siapa gitu ya, nanti Deborah ngambil keputusan. Kemudian dikatakan saudaraku ayat 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedeshi di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku," ini nubuatan saudaraku, akunya huruf besar, "aku akan menggerakkan Sisera," ini musuh dari Israel pada waktu itu, "panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku, Tuhan yang jamin, akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Nah, kita akan lihat jawaban dari Barak. Sedikit ya, latar belakang sebelum nanti kita baca lebih lanjut. Deborah adalah hakim. Dia sadar diri bahwa dia adalah perempuan. Meskipun dia diberi karunia khusus sebagai seorang nabiyah yang punya karunia profetik, dia menjadi hakim. Dan dia diakui oleh rakyat Israel pada waktu itu, bangsa Israel, bahwa dialah hakim. Nah, pada waktu itu Israel sedang diancam bahaya dari musuh, yaitu Raja Yabin yang punya panglima yang namanya Sisera yang hebat sekali, saudaraku, yaitu orang Kanaan ya. Yang tentaranya dikatakan ada 900 kereta besi. Dan itu nindes orang Israel, jadi ganggu terus. Nah, Deborah dapat firman Tuhan bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah Yabin dan Sisera itu, saudara. Gangguan dari Sisera itu. Yaitu caranya dia memanggil Barak. Jadi dia tidak maju sendiri. Enggak. Dia sadar diri bahwa dia adalah perempuan. Luar biasa ini seorang hakim wanita yang tetap kewanitaannya dijaga. Dia panggil, ada seorang laki-laki yang dia lihat bisa jadi pemimpin, yaitu Barak. Saudara tahu arti Barak itu apa? Guntur, saudaraku ya. Arti Barak itu jadi mungkin suaranya keras begitu ya Barak. Kalau ngomong itu keras suaranya. Sedangkan arti Deborah itu apa? Tawon. Tawon itu ngung gitu ya, suaranya tidak terlalu keras. Yaitu arti namanya saja. Tuhan sudah berfirman bahwa nanti kalau kamu maju ke Gunung Tabor, ya, kamu bawa Bani Naftali dan Zebulon, nanti aku akan menggerakkan Sisera untuk nyerang kamu.
Dan nanti ya di Sungai Kison, aku akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Tangan siapa, saudara? Tangannya Barak. Obama itu pakai nama ini ya, Barack Obama, saudaraku ya, Barak. Artinya bledek atau guntur. Ayat 8, ini jawaban Barak ya. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau, Ibu Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Lah ini laki-laki dipilih supaya apa? Supaya kamu ini bisa tampil dan menjadi pahlawan Israel, begitu loh. Diberi kesempatan, sudah dijamin sama Tuhan. Deborah sadar bahwa dia seorang wanita, sudahlah yang perang kamu aja, nanti yang kamu nama baik, kemuliaan dan sebagainya, nanti kamu yang dapat. Itu Deborah itu enggak cari kemuliaan, saudara. Dia tahu bahwa Tuhan menetapkan demikian, dia sampaikan. Baraknya yang enggak berani, saudara. Barak itu kurang iman. Dia mungkin takut gentar ya pada Sisera yang itu kereta besinya itu begitu banyak. Takut dia, takut. Dia berlindungnya pada Deborah terus. Padahal dia sudah disuruh maju. Kalau engkau ikut maju, Ibu Deborah, aku pun maju. Kalau engkau tidak turut maju, aku ya aku nggak mau. Begitu. Barak itu seperti itu, saudara. Ayat 9, perhatikan, ini penting untuk kita. Kaum lelaki, kaum pria, Anda kalau sudah ditetapkan Tuhan untuk tampil, ya sudahlah, majulah. Tanggung resiko. Untuk itulah Anda diciptakan sebagai kaum pria. Kaum wanita yang dipakai Tuhan luar biasa, belajarlah dari Deborah. Biar laki-laki yang maju. Masa itu mungkin nggak ada laki yang takut Tuhan, yang mencari Tuhan, sehingga pengurapannya terpaksa jatuh ke Deborah begitu. Tapi Deborah tahu, aku seorang ibu, aku seorang wanita. Aku ini terbatas. Jadi biarlah laki-laki yang maju. Nah, Tuhan sudah suruh Deborah panggil Barak. Barak sudah sampaikan firman, ya, jadi kepada Barak sudah disampaikan firman, janji Tuhan, bahwa pasti akan menang, ya mau berangkat. Maunya gimana? Kalau ibu ikut, aku ikut. Kalau ibu nggak ikut, aku yang nggak mau. Tidak berani menanggung risiko. Itulah Barak, saudaraku. Dia terus berlindung di balik Ibu Deborah terus. Kata Deborah ayat 9, perhatikan. Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedeshi. Akhirnya berangkat, saudaraku. Deborahnya ikut menyertai, karena nggak berani kok. Kalau nggak disertai Deborah, nggak berani berangkat. Nah, berangkat menuju Kedeshi, dan kalau saudara baca lebih lanjut, ini panjang ceritanya, akhirnya benar kata-kata nubuatan dari bibir mulut Deborah ini tergenapi, saudaraku. Bahwa akhirnya Sisera mati bukan oleh Deborah. Jadi Deborah tetap nggak tampil, saudara, hanya menyertai saja. Tapi yang mestinya Sisera matinya oleh Barak, akhirnya Sisera mati di tangan seorang perempuan, yaitu Yael. Nanti saudara lihat berikutnya bagaimana kisahnya, kematian konyol dari Sisera yang dibunuh oleh seorang perempuan yang bernama Yael. Ini adalah bayang-bayang atau gambaran, saudaraku, bahwa Deborah ini sebuah contoh seorang pemimpin wanita yang tetap menjaga akan
menyadari bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Barak, contoh seorang laki-laki yang tidak berani tampil dan ambil tanggung jawab, meskipun sudah dinubuatkan, sudah dijamin oleh Tuhan, tetap nggak berani. Itulah Barak. Sehingga akhirnya kematian dari Sisera itu dilakukan oleh Yael, bukan Deborah, saudaraku. Deborah tetap enggak, tapi katanya terjadi. Ya, itulah kisah yang sebetulnya pesannya bisa kita petik, saudaraku. Kaum pria, jangan seperti Barak, saudaraku. Tapi Anda harus belajar untuk berani bertanggung jawab. Bukan berarti sok-sokan, bukan. Tetap karena Tuhan. Beraninya karena Tuhan. Dan kaum wanita, Anda bisa dipakai Tuhan menjadi pemimpin. Ketika yang pria-pria itu semuanya tidak ambil tanggung jawab, maka kadang-kadang Tuhan angkat wanita-wanita menjadi pemimpin-pemimpin. Itulah yang dikisahkan di dalam Hakim-Hakim. Tuhan Yesus memberkati.